Pemirsa, membina rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi untuk pasangan selebritis yang dikenal orang dan menjadi pusat perhatian. Nah, sahabat-sahabat Jasalvi ini boleh dibilang jauh dari pemberitaan negatif tentang mereka. Saya akan undang pasangan yang pertama, ada Mona Ratuliu dan Indra Brasko di Jasalvi. Mona, Indra. Finally. Halo. Ya. Akhirnya kita mampir ke rumah ini. Sehat, Ra? Alhamdulillah. Hai, silakan ini rumah kita. Iya. Aduh, udah lama pingin sambang ke rumah ini nih. 13 tahun usia pernikahan ya, 13 ya? Iya, 13. Yang membuat kalian masih tampak semakin hari semakin harmonis apa ya? Udah langsung pegang loh. Langsung, apa sayangnya? Langsung langsung flashback. memori-memori. Jadi sebenarnya kalau ngelihat hubungan kita itu totally, kita bersama itu 18 tahun. Pacaran 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Dia waktu itu masih SMA, kelas 1. Gue juga ABG juga, cuman agak cepet gitu usianya gitu. Dia mengakui akhirnya. Ya itu, akhirnya kita pacaran, ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan teman-teman kita yang dulu memang bareng sama kita, itu ngelihat hubungan kita itu nggak pernah berubah gitu, masih seperti pacaran walaupun udah punya buntut 3 gitu ya. Masih loh kan? 3. Kok bisa, Mon? Tapi memang dikondisikan sih. Kalau menurut Indra, rumah tangga itu bisa lah dibikin skenarionya. Kenapa enggak gitu. Jadi ya. Tapi atas kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak ya. Betul. Jadi kita bicarakan, kita punya cita-cita. Kita pengennya sampai nanti hubungannya masih seperti pacaran. Karena konon waktu itu kita pernah deh ketemu psikolog kalau nggak salah ya. Katanya hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak dulu waktu pacaran loh gitu. Oh gitu. Jadi yang kita masih bikin. Ada ser-sernya, Iya ada kan? gitu enak. Betul loh, Alvin, aku tuh Deg-degan. sampai sekarang itu kalau umpamanya pulang dari kantor gitu ya, Mau ketemu gitu, itu masih deg-degan. Janjian Sampai di mall sekarang, mana, janjian di mall mau gitu ketemu, kan, mau deg-degan ketemu. kita WhatsAppan gitu. Pakai baju apa, bentar lagi yang ketemu. paling keren lah istilahnya kayak gitu-gitu kan. Itu masih kita lakukan dengan yang dibilang pakai baju apa. Kalau aku lagi keluar kota gitu ya, kalau mau tidur gitu, kamu pakai baju apa? Kayak gitu, masih kayak gitu. Suka ngebayangin, padahal udah ada FaceTime gitu ya. Gampang banget kalau mau kan. Kalau mau nggak gampang sekali kan bisa. Iya, Jadi memang kita cari teorinya dan kita dapat bahwa cinta tuh passion, affection, sama komitmen. Awal-awal mungkin passion ya, naksir Pasti. gitu ya. Terus begitu jadian pasti ada affectionnya. Udah gitu, begitu udah nikah, terus udah terbiasa bersama segala macam. Akhirnya tinggal komitmen gitu. Acceptance ini komitmen tadi ya. Iya, tinggal komitmen aja. Kita nggak mau, kita pengennya affectionnya tetap ada gitu. Passionnya juga tetap adalah cipratan-cipratan walaupun mungkin nggak kayak awal pertama dulu. Feel-nya Jadi tetap terjaga dibikin. jadi ya, kayak gitu kan. Feel-nya dibikin, dijaga terus setiap dari. Terus kalau ya adalah masa-masa yang capek atau mungkin udah Masa ribet yang sama mana yang anak-anak. capek sama dia? Apa? Masa Nggak yang sama mana yang dia. capek? Cuma Kan pasti ada plus minus dong, nggak mungkin si Brasko ini nggak mungkin semuanya perfect kan? itu dia. Jadi beberapa Belak-belakan orangnya kan? Iya, banget. Cuek yang ini. Banget. Tasnya isinya berantakan. Aduh, masih. Jadi Di situlah cocoknya. Jadi memang saling melengkapi sebenarnya itu. Kalau kita tuh kita sepakat bahwa suatu hubungan itu harus dirawat, gitu. Bukan harus didiamkan, enggak, tapi harus dirawat. Jadi ibarat kalau kalau kita ingin film itu sukses, kita harus menskenariokan film itu. Ya ada bumbu-bumbu cinta, bumbu-bumbu deg-degan, ya pokoknya yang bikin greget gitu. Nah ini bisa kita berhasil kalau kedua belah pihak memang mau ya, Harus setuju sepakat, ya. harus sepakat. Kalau aku sih sadar Komitmen penuh tadi. bahwa pernikahan itu adalah salah satu kelas kita dalam belajar di kehidupan. Jadi Indra tuh kelas aku. Berarti ketemu Indra aku jadi belajar rapi, Indra ketemu aku jadi belajar santai dikit lah. Gak usah tegang-tegang banget gitu loh. Asik, lengkapin ya. Ingat banget waktu mereka married ya, undangan cuma selembar. Ya, Gus Naldi, terus kemudian tunggu Gus Naldi, Darwis Triadi yang voting. Robby Tumayu bajunya. Iya. Very simple tapi happening banget at that time gitu kan. Iya. Semua orang Itu sih sebenarnya karena budgetnya terbatas. Iya. Jadi gimana Masa sih lagi caranya? ikut loh waktu itu. Aduh, beneran. Tapi kan kebutuhannya juga banyak kan, rumah segala macam. Indra juga waktu itu baru buka usaha. Jadi gimana caranya? Undangannya murah banget gitu ya. Selembar, itu baru selembar, tapi kan? dibikin kreatif deh biar gak kelihatan. Aduh, kayaknya nggak punya duit banget sih gitu. Jadi kita bikinnya kayak postcard. Iya, Postcard. Tapi awal-awal sempat sakit hati waktu mau nyatakan
Apa? Cinta apa? Ceritanya apa sih waktu dulu? Ya, cerita-cerita ABG lah. Enggak, sebenarnya gini. Ya, sebenarnya pada saat itu kan Mona memang kalau dibilang cukup famous ya. Jadi maksudnya di Famous usianya lah, dia bukan masih cukup lah, famous. di Pelangi Matamu dan lain-lain gitu. Ketemu sama seorang laki-laki ya, rantauan, anak kos yang nggak jelas ya, siapa sih yang nggak deg-degan gitu ya. Seandainya tuh di posisi gue sebagai orang tua juga, ini siapa nih orang gitu kan, dari kampung gitu kan, datang ke Jakarta, terus tiba-tiba nggak jelas pekerjaannya. Waktu itu aku masih syuting-syuting on off ya, tau lah ya kan, on off gitu. Bareng sutradaranya ya? Yoi, kita kan barengan syuting. Jadi tahun 98 itu lagi Mencurigakan Krismon lah kan. pokoknya dia lah. Tahun 98, 9 sampai tahun 2000 itu kan lagi Krismon. Nggak ada Produksi syuting. sinetron, produksi film apapun nggak ada. Kerja apa-apa juga Nggak susah lah. susah. Akhirnya ya survive sendiri gitu ya, deg-degan gitu. Emang di awal-awal sih adalah sedikit dari keluarganya Mona agak deg-degan dengan kondisi. Aku pun kalau anakku dalam kondisi seperti itu kayaknya Pastilah. juga akan merasakan hal yang sama. Normal lah, pasti wajar Ya, gitu. sih. Tapi Cuma ya- alhamdulillah ya berkat Indra tuh orangnya Bonek. pantang menyerah sih. Ke rumah dibetein, besok ke rumah lagi dia enteng aja gitu Oh, kan. jadi itu ya? Gitu. Jadi nggak ada sakit hatinya apa gitu nggak ada. Pokoknya besok datang lagi. Jadi made it, berhasil kan Iya, akhirnya? Ya, berhasil alhamdulillah. dia. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi yang Jas Alvin. Dia ini pawangnya saya. Iya. Tapi kalau Aryo lagi dia juga ada masalah, gua pawangnya. Nah, dua orang ini udah hadir. Ada dua teman saya lagi. Ada Novita NG sama Sabto Hari Raja Saja Safin. Ji, Sabto ini beda lagi nih. Saya. Wah, Pakai jas. ini mah. Rapi kali, keren. Iya. Hai, kayak kenal ya. Iya. Mbak Enji ya? Kenal ya. Wajah-wajah lama gitu. Udah lama tak bersua gitu. Pelan-pelan dia. Lagi Terus dong. sakit. Nah, kalau tadi saya bilang dua ini masih romantis di 13 tahun usia pernikahan. Sama aja yang ini. Sama, ini senior Belasan. nih. Senior. Masuk ke tahun keberapa? Dua. Kita di Juni 2016 nanti 15 tahun. Nah, 15 tahun. 2 tahun lebih ya. Senior. Kalau kita Perayaannya tuh orang kita deketan sebenarnya nggak terlalu jauh. Orang pas dia mau nikah kita juga lagi syuting bareng, jadi dia tahu Iya. prosesnya juga. Iya, bener. Gitu. Tapi proses itu kan tentu nggak mudah ya, Ji, sama Sabto ya. Apalagi perbedaan Ya. keyakinan juga ada. Tapi kita bisa melihat bahwa bisa menjaganya dengan baik. Kalau mereka dengan cara bikin apa tadi istilahnya skenario dalam Skenario hubungan. cinta. Skenario cinta mereka. Kalian bikin apa bisa segini serunya lihatnya, Mbak? Sebenarnya sih gini, perbedaan di antara kita berdua, kita tuh sebenarnya banyak banget perbedaan selain perbedaan yang mencolok itu ya, beda keyakinan. Kelihatan Kita tuh- obviously kok, Iya. kelihatan. Kita tuh ada justru banyak sekali perbedaan dari minatnya juga. Dia gila bola. Saya nonton bola nih waktu Sport. Dia gila- asli. dia gila doang. Dia gila doang. doang. Dari di gayanya dia juga sebenarnya hari-hari sporty banget gitu kan. Waktu itu pas awal pacaran tuh sok nih nonton bola, kan pacaran dia suka bola, oke nonton nih duduk kan gitu deket sebelahan gitu. Nonton nih oke. What is that? Akhirnya udah yang katanya, maaf ya, untuk yang satu itu nggak bisa aku nonton bola 2 kali, berapa? 45 menit tuh. 45. Maaf ya, maaf banget deh. Kita nyerah 45 deh. menit pertama gitu. udah ngantuk kan? Nggak sampai 45 menit. Paling nyampe. 10-15 menit. Kayak gitu. Lebih cinta ya. Iya. Iya. Terus udah gitu kehidupan kita tuh berbeda banget. Dia jadi gini, saya memulai kegiatan saya dari jam 6 pagi udah siaran radio kan. Jadi jam 6 pagi udah siaran. Di saat saya siaran, dia yang selalu nganterin. Jadi dia baru pulang, setengah 6 dia pulang, dia nganterin saya ke tempat siaran. Habis dia pulang tidur. Udah di saat saya menjelang pulang sore, oke, aku berangkat kantor. Gitu. Jadi justru kita banyak sekali perbedaannya. Justru itu yang kali membuat banyak obrolan ya kali di antara kita ya. Iya, quality time obrolan kita justru pagi nih, ngobrol anterin dia siaran, justru kita banyak ngobrol di situ. Di situ terus kadang-kadang kalau memang dia sempat pulang dari siaran, sempat pulang dulu, saya terus habis itu nganterin dia ke tempat kantornya atau dia kebetulan ada kegiatan lain. Di situ juga yang kita ngobrolnya lebih deep ya, justru seringnya tuh di jalan gitu dibandingkan kita ketika ada di rumah ya.
Iya, karena kan Tanpa di rumah udah ada direncanakan anak-anak. obrolan itu terjadi pada saat selama perjalanan dan Iya. deepnya di situ kan. Tapi kan Sabto kelihatan dewasa dan bukan tipe romantis katanya kan. Bukan. Jauh dari tipe romantis. Tapi selalu kasih support. Iya, iya, iya. Banget. Support terbesar yang dia kasih ke saya adalah di saat saya mendapat tawaran untuk terjun juga sebagai jurnalis ceritanya kan. Mendapat tawaran sebagai editor in chief, dia yang memberikan support paling besar yang you can do it. Yang bener lah Karena gitu kan. pengalamannya lebih banyak di bidang itu, senior Iya, juga dan dia selalu bilang you have me. Sport gitu journalist kan? Iya, you have me gitu. Yang bener loh gitu. Saya dia memberikan salah satu support yang paling besar dari dia gitu loh. Dia sih yang benar-benar yang memberikan yang apa ya, my biggest supporter, orang yang kalau saya selalu bilang belakangan saya punya istilah baru buat dia. Dia ini pawangnya saya. Iya banget. Ya tuh banget. kan tuh ya. Iya kan? Banget. Pawangnya Ini udah pawang satu-satunya Rio. Yang bisa handle cuman ini ya. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak bisa dilarang. Asli nggak bisa dilarang. I cannot have. Nggak bisa dilarang secara frontal. Iya. Tapi cara ngelarangnya ada cara. Ada. Ya, yang tahu dia. Jadi selaknya, Selaknya. tahu, gitu. Tapi udah tahu dari zaman dahulu kala kan kalau begini kan. Udah sih. Atau Maksudnya ada perubahan yang drastis tiba-tiba setelah menikah kelihatan oh beda ya gitu gimana? Enggak sih, Sama masih ya? aja kayak gini. Masih Masih ya gini maksud lo? meledak-ledak. Dia kan memang sifatnya meledak-ledak Iya. kan. Dia sesuatu tuh kalau bisa tuh kalau ngobrol pun harus ada solusi di saat itu juga. Nggak selalu seperti itu kan. Kadang-kadang kita butuh Agak repot ya kadang-kadang kan gitu ya. Jadi gimana solusinya? Ya ntar aja gitu. Di saat Angie lagi cranky banget, aduh tuh udah capek mama. Mas Aryo cuma satu yang dilakukan, peluk aja udah. Atau Aku ngelihatnya, aduh gitu ya. Itu pawangnya itu. Dia pawangnya. Dan saya semakin yakin bahwa dia nih benar-benar emang pawangku nih. Ada kayak macam aku ular kobra gitu. Pasti ada pawang. Tapi kalau Aryo lagi dia juga ada masalah, gua pawangnya. Gimana bisa begitu? Jadi ada- Sahabatan lah. Iya, karena kan kita bareng ya, kemana-mana bareng gitu. Jadi kalau dia, ini saudara to cry on. Udah bisa saudaranya gitu. Iya. Saudara udah bisa. Nengok kayak kagak bisa. Lagi rusuh. Saudara udah bisa. Tapi kamu orang yang sangat, saya nggak bilang, setiap orang tua pasti kan memang care perkembangan anak dan lain-lain. Tapi Angie yang lebih fokus lagi benar-benar ke anak ya. Lebih apa ya, lebih menjaga, saya nggak bilang overprotective ya, tapi how do you see yourself with your kids? Tanya dia kan. Tanya dia. Lebih parnoan apa ya? Nah, itu maksud aku tuh, gitu. Mama Semacam gitu ya. Parno. Tapi in a way juga kadang-kadang kita butuh kan untuk parno kan, karena kita nggak pernah Preventif tahu. lah ya. Betul, kita nggak pernah tahu. Kayak waktu anak kita sakit demam berdarah. Kakaknya nih, kakaknya yang nomor satu sakit. Yang laki-laki yang gede demam berdarah, terus Dirawat. terus ya begitu kan apa simptomnya tuh awalnya nggak ada, bukan demam berdarah lah, simptomnya dia cuma anget doang gitu. Padahal nggak ada titik-titik merah yang apa yang kita tahu apa itu demam berdarah tuh nggak ada pada dia gitu kan. Tapi udah deh periksain aja Aku deh. yang insist, cek darah gitu. Ternyata benar. Ternyata gitu. benar gitu kan. Oh ya udah berarti kan sekarang kita harus lebih hati-hati. In a way parnonya itu kan memang harus kita Preventif. bangun sendiri kan seperti preventif untuk tidak terjadi Masih ke depan. positif lah ya. Tapi ada yang lucu deh Nah ini kejadian. habis itu ada lanjutannya. Ada lanjutannya ini. Jadi anak kita dirawat, anak pertama kita dirawat di rumah sakit. Parno kan sebagai predikat dengan Mama Parno ini, pas di rumah sakit, anak saya yang perempuan tiap hari datang kan gitu setelah pulang sekolah. Terus, kok dia kenapa ya? Merah-merah nih. Terus dia gitu, yang aku takut deh, yang dia takutnya demam berdarah, Jema. Enggak ya, Padahal dia nggak pakai merahnya merah anget. bentol, Ini bukan- merah beda bukan merah- sayang, bukan merah gitu. titik-titik bentol. Aku mau cek darah, nggak usah sayang, kasihan anak ditusuk-tusuk jarum. Kan sudah Parno kan, sudah aku nunggu sekitar 1 jam masih di rumah sakit nih, terus gini, aku ke bawah dulu ya beli makanan. Sama siapa? Nggak sama Jema, dah turun lama banget nggak balik. Aku Udah balik cek. lagi bersama Iya. anak perempuan tuh matanya udah sembab, udah ada plester. Kamu cek darah? Iya. Gitu. Kamu, ya kan kalau emang ternyata negatif kan kita jadi lebih tenang. Mas Aryo bangun ampun. tidur ada plester juga. Semuanya. Ya ampun. Oke, kita break dulu, kita beri saat lagi Henja Salvin. Uniknya kayak dia tidur gitu ya. Dia nggak boleh bilang jelek, lebih lagi unik. Gue bilang unik gitu. Duh cantik banget istriku tidur. Kan suka.
Next kita akan panggilkan yang lebih junior lagi lah dari kalian. Oke. Junior banget ini. Banget. Ada Surya Saputra dan Cynthia Lamusu Salvin. Ya. Mama Tia. Mama Tia mana Mama Tia? Oh ini Mama Tia. Aduh. Seru banget sih berdua. Wah, siap kan? Waduh, Surya Saputra. Mawang gitu ya. Di sini ya. Nah, ini jangan belakang nggak tahu daerah deh. Ini kan tamu pertama Just Alvin kalian kan? First episode Just Alvin mereka loh. Oh gitu. Iya. First episode ya. First episode sama Ale sama Nia. Iya, betul. Iya kan? 6,5 tahun yang lalu loh itu. Itu kayaknya baru pengantin baru bulan Iya gitu. kan? Masih bau-bau ini, bau-bau Oh, menyak. Itu masih pengantin baru. 6 years ago ya, 6,5 tahun lalu. Udah 6,5 tahun. 7 sih tepatnya. Hampir 7 ya? Kemarin 8 Juni kita Nah. 7 tahun. Happy anniversary ya. Thank you. Nah, yang bikin tetap mesra, tetap romantis, tetap kayak temen. Ini sama semua, ini tiga-tiga juga gini nih di pasangan. Masakannya lah pasti udah. Apanya? Oh iya, itu udah pasti ya. Dan tradisional lagi kan. Cakalang pampisnya. Nah. Bau-bau roh. Itu enggak. Setiap kali dia masak roa, pas masuk kamar, mandi buruan. Ya benar. Wah, itu Ya itu gawat kan itu. bumbu-bumbu ya. Bumbu apa itu? Tapi kan paling rajin nyiapin masakan buat suami tercinta. Oh iya, iya. Nah, Ya, betul. makannya doyan lagi. Doyan bener. Apa ya kalau ditanya gini sih kadang-kadang kita aduh kayaknya masih belum lah dibanding yang ini. Cuma mungkin satu yang kita berdua rasain tuh adalah dari awal dari pacaran itu kenyamanan. Jadi kita menciptakan emang kenyamanan untuk kita berdua. Ya itulah apa yang orang bilang terima apa adanya gitu. Terus bisa terima nggak lu jelek-jeleknya dia. Jadi kalau bagus itu menurut aku sih bonus ya. Kalau kita nerima apa ya, kecantikan, keindahan seseorang itu udah lumrah. Tapi kalau kita melihat yang uniknya, kayak dia tidur gitu ya. Dia nggak boleh bilang jelek, boleh bilang unik. Yang unik gitu. Duh, cantik banget, istriku tidur. Kan suka. Kan malah senang kan, malah diapain namanya istilahnya ini loh. Ya kan kayak gitu kan gitu kan. Gitu. Dan kadang-kadang gue suka iseng. Sampai detik ini suka iseng kalau lagi tidur dia enak banget gue gini. Dia orangnya kan pemikir kan. Tidur pun mikir dia. Gitu. Tidur kan harus suka mikir gue. Yang. Hah? 7 kali 7 berapa? 49. Tidur lagi gitu. Tapi masih jalan. Masih hebat. Dari gue masak apa? Gitu. Kamu pernah apa tuh? Ibu kota Irian gitu. Oh iya, Terus jawab lagi. Kota Irian. Agak susah bisa Iya, jawab. pokoknya gue iseng gitu. Lagi tidur, kalau lagi nggak tidur bisa jawab lah. Lagi tidur, tidur kuis dia, tidur kuis. Kita bikin acara baru kali ya, acara baru ya. Kuis waktu tidur gitu. Hostnya kamu udah paling bener ini. Gitu tahu kan. Tapi ya itulah, maksudnya kita menerima kekurangan dan mencintai kekurangan. Itu yang buat saya paling penting. Menerima kekurangan dan mencintai kekurangan. Iya. Take her as one package. Yes, Ya. betul. Tapi kan cemburuan dua-duanya. Cemburuan banget dua-duanya. Ini dua-duanya cemburuan sekali. Notabene tanda serunya 4 kali. Gimana bisa begitu? Mas, gimana bisa menghandle-nya gitu loh? Cemburu itu tanda sayang. Tanda sebetulnya. sayang sebenarnya ya. Cemburu tanda Berarti ya, sayang. Tapi cemburuan berarti. tetap dalam porsi yang buat saya nggak berlebihan lah. Pasti pas. Pas ya, nggak berlebihan untuk ukuran Pas ngomelnya, saya gitu pas ya. ngomelnya. Pas ngomel. Jadi kalau gini, ada yang sebenarnya kita nggak nyambung nih berdua. Kalau Mas Surya itu senangnya dia kalau ada masalah didiemin dulu sebentar. Oke. Kalau saya maunya langsung. Itu gitu kan. Oh, tipe NG. Nah. Duduk sini aja. Lama tuh. Beda, ini beda. Kalau bisa ada solusinya segera lebih enak. Gitu. Ngapain harus tunggu kan? Itu terus terang kita 2 tahun pertama pernikahan tuh aduh yang ada pokoknya sinetron tuh kalah deh karena gitu nggak ketemu kan nggak ketemu. Saling Jadi, menjajaki dulu iya, lagi kan. dia tiba-tiba ya gitu pergi dulu sebentar nah kitanya yang pengennya langsung belum ngerti kan ini apa sih kok nggak mau menyelesaikan masalah tapi ya ternyata akhirnya Dia harus cooling down dulu. Nah, tenang. Kalau buat laki-laki kan Jalan kadang tengahnya. emosional, betul ya kan? Jadi udah emosi, mendingan kita jalan dulu kemana, tenang baru
Ambil rumah. Jalan dulu kemana Nah, naik pertanyaannya motor. emang naik jalan keliling. Seru banget naik motor. Pulang-pulang istrinya udah ngantuk. Sama tempel koyo di belakang. Pulang-pulang istrinya udah tidur. Dia pinter. Bangun kita bahas yuk. Nah. Tapi cerita tentang kalau kamu lagi show di luar kota apa gimana, kalau telepon-telepon 3 jam lama banget tuh nggak berhenti. Oh ya, itu sih waktu pacaran. Oh, waktu pacaran. Udah selesai pacaran nggak ada gitu lagi? Setelah nikah nggak paling lama berapa ya? 2 menit. Udah saya temen lagi. Kapan balik? Enggak, kan gratisan 3 menit. Lagi di mana? Balas-balas. Kamu kenapa? Semuanya gratisan. Kamu kenapa telepon ke Friday? Pakai itu aja yang ada aplikasinya. Iya, benar. Nggak boleh nyebut nama ya. Karena soal komunikasi malah Surya yang lebih ini. Jadi kalau aku tuh malah kalau udah sibuk, biasa kan kalau mau sebelum janji kan kita make up apalah. Lupa dia. Lupa justru malah dia yang kamu tadi belum nelpon. Oh iya. Kamu nggak ngabarin ya gitu. Oh, dia tipe apa? Oh, sama. Sama, ini juga suka Komunikasi ada komplain. sesuatu yang penting mungkin buat Kan mereka. penting kan. Penting. Maksudnya kita Sekarang ngecek sih sebetulnya. apa gitu. Beda tipis sih komunikasi sama ngecek ya, Ji. Soalnya salah satu di buku nikah kan harus menjaga kan. Oh iya, iya, Jadi kita benar-benar. harus Jaga, tahu. kita harus ngejaga. Jangan sampai dia kenapa-napa kan. Kalau dulu aku yang gitu, kalau sekarang Arya tuh ngeceknya gini, dia minta dihubungi gitu ya. Oh. Dia akan ngirim melalui yang message itu tanda kecup 3 kali. Asik. Oh, ya, lupa lapor kita ketemu di kantor. Mainnya kode sekarang ya, kode. Balik kecup 3 yang oh iya aku masih ini ntar lagi dia lagi ngerjain ini baru ntar lagi pulang jam sekian. Kadang-kadang kode lebih banyak kok nggak usah kata-kata ya, Iya. cukup itu mah. Oh, iya. Mungkin sudah kehabisan kata-kata. Lain kali gue juga gitu deh, Mas. Kamu ya. Buk. Akhirnya aku udah marah tuh. Oh iya. Tapi kalian termasuk yang posesif nggak sih sebetulnya sama pasangan? Kita break dulu. Kita kembali saat lagi Hendra Salvin. Posesif sih. Posesif nggak satu sama lain? Aku nggak mau nanti. Kenapa? Kamu yang ngomong dah. Mama Tia. Posesif nggak satu sama lain? Cie. Ya, ditanya yang mana? Yang ditanya yang mana? Kita dari kameranya kelihatan kan ya, nggak usah kita gitu. Posesif nggak satu sama lain? Kamu yang ngomong dah. Mama Tia. Dia jangan lagi namanya. Berat nih kayaknya nih. Ya itulah kan karena mungkin kalau kita perempuan lebih ngomong apa adanya. Jadi kalau ada situasi yang kurang nyaman, aku sampein gitu. Misalnya kayak ya itulah, misalnya kan dia syuting di mana sama siapa Bukan gitu yang kan. sama aku kemarin kan? Itu aku tahu dari kamu sayang, karena dia nggak cerita. Kan pernah syuting bareng juga. Ke situ. Kirim foto. Nah kayak gitu. Jadi paling aku langsung kasih tahu kayak gitu. Itu posesif nggak ya? Terlalu detail gitu kayaknya. Tapi ya itu aku bilang tadi, karena kalau menurut aku kuncinya itu sih, maksudnya kan kita jaga kenyamanan. Kalau udah masuk alarm tidak nyamannya itu sedikit berbunyi, itu yang harus diperbaiki. Dan diomongin lebih enak ya. Iya kan Ji? Betul. Dari teman. Lebih khawatir lah ya. Terus kalau menurut saya posesif itu bukan hanya rasa memiliki yang berlebih, tapi rasa butuh sebetulnya. Jadi ya kebutuhan yang yang pengen dia selalu ada sama kita, pengen dia punya kita terus-terusan gitu. Lebih ke situ sih, bukan terlalu rasa memiliki yang pengen lebih-lebihan gitu. Ya mungkin itu bagian dari kenyamanan ya. Iya, Karena terlalu nyaman jadi you belongs to me all the time gitu. Iya. Forever sih nggak boleh kan ya, all the time aja deh. Tapi itu Most of the time. Most of the time, Most of the exactly. time. Mon? Posesif nggak? Enggak kalau lihat Iya. Abis Indra kalau nggak ada Kartu aku mati. makan aja susah kan ya Meji. Iya. Masa Coba kalau makan aja janjian dia nggak sama Mas tahu. Arya, Masa? Iya, nggak bisa milih. Yang lain udah pesen makan. Dia pretend dia nggak bisa milih kali. Apa iya kali? Mungkin bisa How jadi. come IO-nya segitu terkenalnya nggak bisa milih makanan? Bener. Enggak sih, sebenarnya manja. gini, kalau aku sih memang kita set hubungan kita dari awal itu memang kita sudah menemukan kenyamanan yang seperti itu gitu. Jadi kita saling percaya, kita Kayaknya saling sayang gitu loh kalau demi keasikan yang gitu-gitu aja gitu ya, Ya. terus harus membuat hubungan ini beresiko tuh kayaknya kita tuh udah begitu. kita gitu. menghindari Udahlah. preventif
preventif kondisi-kondisi yang pemicu itu. Nah, memang beda gitu. Kenyamanan kita seperti itu. Mungkin Surya sama Mama Cynthia punya tipe yang lain ya, pemakaian cara yang lain. lebih lain gitu. Punya Angie? cara yang beda. Posesif Mario? nggak? Jadi sebenarnya dari pacaran, awal nikah, Bisa. sampai Wah, miss call 23 kali ya? Iya. What are you doing? Wah, luar biasa sih. dulu. Lain dulu, lain sekarang. Tapi Sekarang 24 lah. sekarang Lebih banyak. kurang lah satu lain. Dua-dua ya udah. Tapi Ya. yang lucu tuh sejak saya menemukan sesuatu yang baru nih, sebenarnya makanya that's why kayaknya ada sesuatu yang baru lagi nih setelah kita berapa tahun menikah gitu. Pas mulai kerja kantor, akhirnya kan saya bertemu dengan orang-orang baru nih. Yang lucunya adalah saya baru menemukan bahwa dia tuh ternyata jealous lebih parah dari aku. Gitu, Mas. Iya, itu baru saya Tapi dia nggak ketahui. kasih lihat kan? Nggak cerita. Iya. Yang bener banget. baru sekitar ya hampir 2 tahun ini lah saya Ya, baru tahu. karena dia kan orangnya friendly banget. Maksudnya Gampang bergaul lah. Betul, banyak teman seperti itu dan takutnya ada salah penerimaan dari pihak yang ya Kayaknya ada nih kalau ngomong gitu. Ketahuan ya. takutnya kan takutnya seperti itu kan. Padahal dia being herself yang dia ramah gitu. Saya Padanya. mulai saya ya itulah saya kasih Don't be too nice, Angie. Gitu. Angie itu sangat ramah. Bahkan dia pernah ketemu sama orang itu disapa, hai apa kabar? Dia salaman gitu ya. Dia lupa itu apa kabar. Udah cipika-cipiki terus udah gitu dikirain dia kliennya. Ternyata, Mbak bisa foto bareng nggak? Gitu. Orang media kan ya. Kan orang sudah tersenyum sama kita kan, gitu. Jadi kita balas senyum, ini kayaknya aku tahu nih. Bagus, itu bagus. Apa nih? Daripada salah nggak ingat kan lebih bagus begitu. Bagus, itu bagus. Setuju saya. Tapi waktu itu lucu kan pas usia pernikahan kita 13 kan, dia ngomong gini ke aku, satu hari, kamu ini nggak sih pernah baca-baca nggak sih artikel kayak cari-cari tahu kalau orang tuh udah menikah 13 tahun tuh kayak apa? Emang kenapa? Nggak nge kan. Terus dia bilang bahwa dia sekarang itu lagi ngerasa bahwa this is so sweet sebenarnya. Dia bilang bahwa I fell in love all over again with you. Jadi dia gitu, dia bilang, that's why I am being very possessive dan jadi cemburuan banget. Dicek yang nggak pernahnya dia ngecek. Kamu makan siang di mana? Kamu lagi apa? Pulang jam berapa? Oh gini daku dulu gitu loh. Kenapa sih ini orang kok tiba-tiba jadi begini gitu kan? Lebih seneng kah dengan perlakuan itu atau tiba-tiba? Kaget, sempet kaget sih, sempet kaget tapi akhirnya yang ya udahlah, akhirnya sempet kaget dan agak kesel juga, ngapa sih kok lu nggak percaya banget sih sama gue gitu kan. Tapi akhirnya memang aku mikir lagi, no I am so lucky gitu lah, maksudnya nggak semua orang bisa mengalami gitu. Maksudnya aku ngomong begini, mungkin dia puber kedua, ya bagus puber kedua jatuh cinta lagi sama istrinya kan, baru jatuh cinta sama yang lain, wah aduh kan. Jadi saya syukuri banget waktu kejadian dia bilang I fell in love all over again. Seberapa with you. sering kalian melihat mata pasangan kalian? Coba saling lihat sekarang. Coba kita mulai dari Surya dulu ya. Kita mulai dari Mona. Kita mulai dari Mona sama Yanda dulu. Ayo, lihat. Coba lihat matanya dulu. Kita mau lihat. Lihat matanya dibuka. Nangis kalau begini, jangan. Coba lihat matanya Yanda. Lihat. Aku nggak mau nanti. Kenapa? Nanti dia nangis. Mona juga nangis. Enggak, kalau kita tuh sampai sekarang kalau tatapan mata itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Bahkan mau tidur pun kita tuh kayak nggak rela untuk memejamkan mata sampai sekarang gitu. Bahkan kita pegang-pegangan gitu, pegang-pegangan terus I love you, terus kadang-kadang gue udah merem terus gue melek, dia masih melek liatin gue. Kadang-kadang sering masih kayak gitu. Bahkan tadi malam pun masih seperti itu kan, gue nggak bisa nengok nih lagi cedera. Jadi tidurnya gini, ya saya nggak bisa ngeliat kamu, dia di samping gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi sampai sekarang itu yang kita, ya itu tadi aku bilang bahwa suatu hubungan itu harus kita rawat. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita menjadi booster cinta kita ya tetap kita Tingkatin tambah ya. kayak gitu. Coba lihat Angie dengan Aryo. Lihat. Bener-bener lihat mata. Kita mau lihat di frame-nya. Lihat bener-bener lihat mata deeply gitu loh. Ada apa? Because eyes, mata nggak pernah bisa menipu loh. Mata itu yang cerminan jiwa, nggak bisa nipu. Yang kadang-kadang dari mata tuh kita bisa Ya, we know everything gitu kan. lihat dong matanya. Ada pengalaman apa begitu lihat mata pasangannya, partnernya, suaminya, atau istrinya? Apa yo?
apa ya? Saya sih selalu ngerasa kalau dia menatap mata saya kayak dia bisa baca pikiran saya. Gawat gitu ya. Makanya dia suka gitu-gitu ya. Lihat mata saya. Dari setiap hari aku ngeliat matanya dia, I know that he loves me gitu lah. Dan I don't need to worry about anything gitu lah. Walaupun aku cemburuan, terus yang kadang-kadang suka, dia juga kadang suka terlalu baik sama orang kan gitu, sama perempuan gitu atau apa, cowok, cewek itu terlalu baik kan. Curcol. Tapi maksudnya tetap aja aku selalu ngerasa bahwa enggak lah, dia pasti tetap gue lah yang ini. Orang kelihatan dari mata yang lihat gue gitu kan. Itu terlihat dari matanya. Mama Tia sama Oh ya? coba lihat dulu. Nah, Kayak di film-film itu. kayak di film-film ya. Nah, Kalau Sri Mulat. Sri Mulat. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, ada yang kita bahas lah. Dia selalu gitu. Iya. Mata. Bentar. Lihat mataku dulu. Tapi ngeliat matanya tuh segini. Bener She want me to kiss her. Beneran itu beneran. Dan akhirnya gue marah jadi nggak jadi. Mata nggak pakai kontak lens. Jadi nggak jadi. Bukan marah, mata gue juling jadinya begini. Gak bisa ngeliat dia gitu. Kedekatan. Jadi gue ketawa. Ya itu salah satu triknya dia yang mencairkan suasana lah. Kalau kita lagi ada satu hal yang nggak sesuai. Sedikit bersih tegang gitu. Kita lihat mata. Karena ya itu tadi benar, mata itu kita nggak bisa bohong. Lihat mau pinter berkata-kata kayak apa, tapi cukup lihat mata. Oke, saya mau bagikan ini masing-masing yang laki-laki yang warna biru. Waduh, Ya. apa ini? Gawat nih. Ini yang warna biru, yang wanita yang warna laki-laki warna biru. Kok tiba-tiba laki-laki? Salah. Nah, Mama Tia ini enggak, cuman ini aja. Sambil kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa. Ya. Kata-kata yang dulu sering diucapkan di saat pacaran, tapi nggak pernah diucapkan lagi pada saat setelah menikah. Izin kalau buang angin. Oh, sekarang udah. Ya udah, yang Surya sama Arya pindah sini, Mona pindah sini. Ya, oke. Pertanyaan pertama ya. Pertama kali nonton setelah kali menikah itu film apa? Apa ya? Ayo, ingat nggak? Setelah menikah ya? Ya, setelah nikah. Kalau waktu pacaran pasti ingat kan? First time lah, apalah gitu pasti ingat momennya. Ya, pertanyaan kedua. Oke, dia kedua aja deh. Date. Pertama kali dating, ya, di mana dan habis duitnya berapa? Ingat-ingat, wah kalau habis duit. Itu. Average-nya aja. Average-nya, kurang lebihnya gitu. Pertanyaan ketiga, kita cuma 4 pertanyaan, kok gampang semua gitu, nggak usah dipikirin jawabannya. Tapi cross check dah. Ukuran baju, ya, yang dulu pacaran, sama yang udah sekarang kawin sekian tahun, beda berapa size? Wah, boleh kacau banget pertanyaannya. Ini spontaneous semua loh, ada dipikir Tahu juga. dong. Ya kan? Ya, Beda masing-masing berapa ya. size ya? Ya, beda berapa size? 1, 2, 3 pertanyaan cukup. 4 lah satu lagi ya. Kata-kata apa? Ya, kata apa yang paling sering dia ucapkan di masa lalu, tapi nggak pernah diucapkan lagi setelah kalian menikah? Kata-kata atau kata-kata boleh. Itu gue paling lupa itu. Oke, mikir ya. 3, 2, 1. Iya. Film. Oke. Gue lupa, gue udah. Sini kumpulkan dulu buat saya yang hijau. Iya, nggak apa-apa. semacam tes IQ Pegang loh tes IQ ini luar biasa ya. 97 Pegang dulu apa itunya, saya pinjam ininya. Cynthia Lamusu. Oke. Ya, Mona Ratuliu. Enji. Oke. Kita bagi ya. Surya Saputra. Kemudian Aryo, kemudian Brasko. Oke, ini siapanya tadi A. Coba ya. Kita jawab. Oke, pertanyaan pertama, film apa yang pertama kali ditonton setelah setelah menikah ya tadi ya? Ya kan? Film apa? Coba kita mulai dari Brasko. Mbak. Mona jawabannya lupa, nggak ada. Mona, Brasko jawab apa film Gak pertamanya? ada jawabannya. Sepakat lupa. Kenapa bisa lupa? Abis nikah bulan depannya tuh langsung hamil terus mual-mual. Jadi kayaknya kita di rumah aja ya. Iya. Ingat nggak sih? Oke, jadi lupa dua-duanya ya? Lupa. Karena waktu itu udah Antara langsung nggak kemana-mana sama abis duit deh gara-gara. Nah, itulah. Itu. Lebih tepatnya sih. desa aja. Sama-sama. Kan endorse tadi. Bener endorse di mana-mana. Yuk, berikutnya, Ji.
Kayaknya aku juga nggak jawab. Nggak jawab juga. Kosong juga? Lupa. Lupa? Kamu juga nggak jawab? Nanti nggak jawab? Nggak jawab juga. Kenapa bisa lupa? Saat menikah itu Memang nggak nonton-nonton agak sedikit berkurang dibandingkan saat kita pacaran. Hampir setiap film yang keluar kita nonton. Tapi habis kita menikah agak sedikit Apalagi jarang. pas punya anak. Iya, karena kan di kamar melulu kan. nggak Iya, kemana, betul. nonton. Lagi awal Salah nulis judulnya itu. Judulnya bikin film sendiri dia kadang-kadang siapa tahu. salah. Oke ya, dua orang nggak tahu ya. Coba kita cek Surya Aryo. Saputra sama Cynthia Lamosu. Mama Tia coba. Yang ini kamu ngarang banget ya. Permisi Benyamin itu filmnya tahun berapa? Raja Lenong loh dia jawabannya. Oke, jawaban Mama Tia apa? Gue juga lupa. Lupa ya? Lupa. Oke, jadi semua mostly lupa film yang ditonton setelah nikah karena fokus pada perkawinannya, kegiatan setelah nikah ya. Jadi nggak mungkin lah ingat film kan? Saya dari film ini. Mendingan Iya, lihat berarti istri, itu kan? lah. Saling mengenal ya. Oke, kedua, first date-nya di mana dan habis berapa? Kita mulai dari Mama Tia. Ayo Mama. Nyambung. Yang first date. Date, dating pertama. Kalau yang ini belum jadian sayang. Ini bilangnya citos. Oh, Citos. Oh, Citos belum Nonton. jadian itu. Itu belum jadian sayang. belum jadian ya? Belum. Habisnya berapa tadi? Habis berapa? 500.000. 500.000 di Citos. Oke. Zaman dulu. Makannya banyak. Makannya Ya, coba kita lihat. Si Mama Tia jawabnya apa? Kalau Cynthia di Cikini ya, ada nasi uduk habis Itu. syuting. Budgetnya 200 ribuan. Iya. Pas ya. Nasi uduk 200.000. Tunggu yang makan mereka berdua. Yang makan mereka berdua. Bawa dulu. Yang makan di sini 100-nya babung. 100.000-nya babung. Oh, babungkus. Iya, bawa pulang ke rumah. bungkus buat keluarga kan. Oh, cara keluarga begitu. Kan gitu kan, masih baru-baru. Oke ya, jadi itu bukan apa tadi? Citos dan 300.000. 500.000. 500.000. Hati-hati itu siapa? Bertanya nanti, bercakap nanti ya. Langsung panas. Yuk, ayo. Kita ragu antara apa waktu kita nonton bioskop karena kita waktu itu kebetulan ditemuin nonton bioskop gitu. Nonton Di Bintaro bioskop Plaza. Di Bintaro Plaza. Dan kita tulis juga di sini Bintaro Plaza. Aku juga nulis di Bintaro ya. Plaza. Terus apa itu atau yang makan di PIM di GM. Sama juga jawabannya nanti kita lihat ya. Sama, saya ingat banget kenapa? Karena dia makan nasi goreng habis. Saya makan nasi goreng nggak pernah habis gitu. Ini cewek makan banyak juga. Ini cewek makan banyak banget ya gitu. Oke, ini jawabannya sama persis Sama, ya. nonton bioskop yang di Bintaro itu atau antara makan di Tapi PIM nggak itu. ditulis nasi goreng habis ya. Enggak. Oke, Brasko. Waktu itu, wah ini bener-bener waktu deg-degannya ini. Jadi kita ketemu di Mall Anggrek waktu Makan itu. donat. Makan donat. Ini di sini Mona Saya ditraktir, Mas, Presto jadi nggak donat. tahu. Ditraktir katanya. Oke, jadi nggak tahu harganya Ini berapa ya. 30.000. Kalau aku sih ingatnya 30.000. Iya. Nggak repot Kan 97. 97. Next, ukuran baju pasangannya compare tuh pada saat pertama kali sebelum menikah dengan setelah menikah. Berapa selisih ukurannya? Brasko. Kamu kok nggak ada jawabannya sih? Oh sama aja. Oh sama aja. Ukurannya sama aja. Sama aja. Iya, Sama berapa sekarang. ukurannya? S. S ya, oke. Jawaban Kebanggaan suaminya? dia di dalam hidupnya satu-satunya bajunya ukuran S. Betul itu? Betul? Semua Ukuran orang S? tahu kok Mas S, Andi ya. juga tahu. Wanitanya? Wanita jawabannya? Ini M. Iya benar. Iya. Benar ukuran Sama M. sekarang sama. Iya dulu M. sampai Jadi nggak berubah? Nggak berubah. Luar biasa. Oke, next. Bener sih kayaknya. Saya dulu 29-an, sekarang 30. Celana. 29 sana, oke. Terus baju. Ini lebih concern ke celana daripada yang lain ya. Jadi ngerti ya. Baju SM ya mirip. Wanitanya bajunya? Dulu extra small atau small gitu ya. Extra small atau small, sekarang small atau medium agak naik ya. Ya, satu size lah lumayan. Celananya ukurannya? Nggak ada, Nggak ada ke situ ya. Oke, ya, next ya. Pacaran itu L. L. Kawin L sampai XL. L Soalnya sampai XL. kemeja luar kan. Kalau pakai yang ukuran dalam negeri kependekan ya tangannya ya. Iya, cingkrang Enggak. saya. Cingkrang. Singkrang. Oke, coba. Aku ya betul. Ukurannya beda dulu S, sekarang M. Naik sedikit, nggak apa-apa. Tas ya, tas ya, tas Masih. ya. Sama ya. Harus berubah sedikit kan. Iya, biar seru. Biar lebih diperhatikan. Oke, kata-kata yang dulu sering diucapkan di saat pacaran, tapi nggak pernah diucapkan lagi pada saat setelah menikah. Kalau di sini Jawabnya apa? izin kalau buang angin.
Oh sekarang udah, kalau dulu gitu ya, izin. Sekarang udah berlangsung nih. Gitu ada woro-woronya lah. Dulu ada intronya, sekarang udah ada intronya. Oke. Kadang tahu-tahu kok bau apa gitu. Karena udah launching ya. Oke, sudah jawab ya, Pak? Cie, jangan dong yang. Jangan dong yang sekarang tuh. Cium aku, pegang aku. Dulu gitu ya? Kayak ini, zamannya Dede gitu kayak. No, she just start playing hard to get kan? Masih bagus sih. Masih bagus. Surya, masih bagus, jangan dong yang jangan Pak Lurah. Kayak itu saluran apa? Jangan tuang gitu. Oke, Mona. Kalau Indra sampai besok ya, Ci. Dulu tiap hari. Oh, tiap hari ketemunya? Kan iya, kan kalau umpamanya waktu pacaran kan telepon kan, dia tuh pokoknya jam 9 udah harus pulang kan anak SMA. Oke. Gitu kan. Jadi Dari maghrib, terus naik lagi jabatannya jam jam 9, nanti ada 10. Pulangnya. Jadi cuma andalannya sampai besok ya. Tapi kan kalau sekarang nggak udah sampai besok ya kan. Gak mungkin kan? Iya, udah ketemu. Jawabannya? Kalau Mona jawab di sini dagangannya Indra nih ya. Ini kata-kata dagangan. ini kata-kata dahsyat. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya cinta. Oh dulu Indra sering ngomongin itu. Ngeles, Ngeles. nggak punya Padahal nggak duit. punya duit, gitu. Paling nggak. Jadi aku nggak punya apa-apa. cuma Sekarang kan cinta. beda. What you want, baby? Gitu. Give me what you want. Karena Gitu aku kan? punya apa-apa. Enggak, kalau satu bentuk cinta. Pertanyaan. Apa tuh? Enggak. Terus gue bercanda dulu ya. Nanya. Kalau gue apa? Jadi Do you dia love kayak me? iya gitu. Nanti aku akan jawab dengan yes I love you gitu. Oh, gitu. Tensi banget itu. Kok sekarang enggak sih kalian? Sekarang enggak. Sekarang udah more than love kali. Udah nggak perlu Dari tatapan mata tadi. Nah, sama nggak jawabannya, Pak? Enggak, kalau dia ini dulu aku suka manggil dia suka manggil aku Iyek. Makanya waktu itu aku pernah zaman dulu jadi jelek sebenarnya. Oh, Pernah iya. aku nelfon Aku dia kira suka itu Iyek. Ahmad Albar, Iyek. Iya, temennya Iya. bilang, nih Ahmad Albar nelfon. Karena namanya dulu Iyek. Karena kan jelek gitu, si Oh, jelek gitu. Iyek gitu ya. Iyek gitu. Oke. Temennya bilang, wih lu kenal sama Ahmad Albar? Gitu. Udah gak pernah dia manggil aku itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari sini. Ya, sama-sama diundang Dan ini juga. sekaligus juga menutup jumpa kita Salvin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini dengan keenam sahabat saya bisa membuka value lain dari mereka berenam. Happy terus, Amin. senang terus, dan we are happy for you. Selamat malam, Jasa Alvin. Sampai jumpa. Thank you. Deg-degan.